menghitung rata-rata sebuah data. Nah, dalam bentuk bahasa Indonesianya kita buatkan seperti ini. Pertama, kalau mau ngitung 3 buah data, atau ada data, kemudian mau dihitung nih rata-ratanya. Si A, si B, si C. Si A nilainya 80, si B nilainya 70, si C nilainya 30. Ya ini kalau dirata-ratakan berapa? Berarti kita buatkan alurnya ya seperti ini. Ini bahasa ini hanya dimengerti oleh kita, oleh bahasa manusia. Kalau komputer nggak ngerti, nggak paham kalau misalkan dimasukkan langsung seperti ini. Dimasukkan ke dalam ini berarti kita harus terjemahkan dulu. Jadi supaya bahasa komputer bisa dimengerti oleh bahasa manusia bisa oleh komputer, oleh bahasanya bahasa komputer. Nah, kita gunakan bantuan flowchart ya. Ya, pertama ini star sudah ada. Nah, kemudian yang kedua di sini ada yang kedua di bawahnya ini simbolnya berbentuk jajaran genjang. Berarti proses input ya. Nah, yang jajaran genjang ini ada dua fungsi ya. Jadi kita tinggal tambahkan klik ya, diklik warna ini supaya berubah warnanya yang tadinya hitam menjadi orange atau merah di sini ya. Kemudian kita masukkan jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini simbolnya itu artinya adalah ada input, ada output. Jajaran genjang itu antara input atau output. Karena posisinya di awal, berarti ini ada perintah untuk memasukkan input. Ya, atau bisa juga jajaran genjangnya ada di bawah. Makanya tergantung isinya nanti. Nah, karena kita akan memasukkan data. Nah, kita buat dulu gambarnya. Kita gambarnya buat aja dulu. Input, ya. Kemudian di sini kotak, berarti di sini. Klik kotak yang ini, ya. Kotaknya yang proses sigen. Kemudian input, proses, output. Outputnya jajaran genjang juga, berarti nyimpannya di sini. Output. Nah, perintahnya udah selesai di sini. Jadi untuk membuat gambar ini tinggal tarik seperti ini, tinggal klik, pilih gambarnya, ya. Nah, ini udah setara seperti ini, ya. Nah, perintah yang ini nanti kalau kita buatnya di Microsoft udah cuman gini aja. Tapi kalau di dalam software Plogorithm ini kita jalankan di tes ya. Kita coba ini algoritma belum. Tinggal klik run di sini. Ya, running, klik. Nah, ketika muncul keterangan di sini error ya. Nah, karena belum ada statement, belum ada perintah, jadi cuma baru bikin gambar. Tapi kalau misalkan dimasukkan perintahnya, dimasukkan instruksinya, sehingga apa yang nanti kita inginkan, yaitu menghitung rata 3 buah data, ya berarti nanti tinggal dimasukkan data-datanya di sini. Terus ini bisa diikutin? Lanjut ya. Oke. Buat 3 buah data, rata-rata seperti ini, berarti kita masukkan instruksinya. Nah, instruksinya nanti adalah ada nggak perintah untuk memasukkan 3 buah data. Nah, ini aja ya. Jadi yang ini kita mau, yang pertama adalah mulai sudah baca bilangan A, B, dan C. Nah, jadi di dalam input ini nanti masukkan A di sini. Ya, input A. Jadi masukkan data yang pertama, input. Ininya diklik 2 kali ya. Nah, di sini masukkan A. A. Oke. Nah, berarti ini input A. Jadi nanti di sini ada A kan nama siswa yang pertama namanya A. Jadi nanti nilai A itu berapa sih nilai A? Nilai B berapa? Nilai C berapa? Atau inputnya di sini ya.
inputnya misalkan MTK. Kita ganti ya, namanya MTK berarti matematika. Oke. Kemudian masukkan lagi, berarti di sini lagi tambah input fisika. Fisika. Oke, ya. Kemudian 3 buah data yang ketiga kita masukkan adalah di sini ya, biologi. Oke, seperti ini. Oke. Jadi ada 3 buah data yang nanti akan diinput. Input MTK, input fisika, input biologi. Ya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, masih error juga. Errornya di sini sekarang. Nah, di sini itu artinya data yang diinput itu nanti mau diapain? Ya, di sini mau dijumlahkan. Jadi nanti matematika ditambah fisika ditambah biologi. Di sini. Nah, masukkan di expression-nya di sini. MTK ya, kita nulisnya MTK karena apa? Karena yang adalah MTK. Jadi jangan nulisnya matematika seperti ini. Ya, matematika ya, seperti ini. Jadi tulisnya adalah MTK. Juga sesuai dengan besar kecil hurufnya, MTK seperti ini. Jangan nulisnya MTK karena nanti B-nya ya. Jadi harus disesuaikan MTK ya, MTK karena kita nulisnya tadi seperti ini. MTK fisika ya ditambah bio. Nah, matematika ditambah fisika ditambah bio. Berarti ini dijumlah. Berarti kita bikin variabel baru atau tempat baru nanti apabila nilai matematika ditambah fisika ditambah biologi, simpennya di mana? Ya, nyimpennya di mana? Berarti di sini ya jumlah. Ya, jumlahnya kita seperti ini ya. GML. GML sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kalau ya diganti, Pak tulisnya A tambah B tambah C, boleh nggak? Di sini nggak boleh. Ya kenapa? Nanti nggak muncul, nggak inputkan di sini adalah MTK. Kalau misalkan nulisnya mau di sini A tambah B tambah C, ya berarti nanti inputnya kita ganti lagi. Input A seperti itu. Ya, jadi ini kita buat tempat yang baru, J-nya besar, JML ya, jumlah. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah OK ya, nanti input kita ternyata masih salah. Salahnya apa? Nah, salahnya itu adalah di sini nggak ada keterangan MTK itu bukan itu apa. Jadi kita sudah menyiapkan tempat, ada ember atau ada gelas kosong. Nah, di gelas itu mau diisi apa nanti? Mau diisi kopi atau mau dikasih minyak? Nah, berarti kita harus tentukan. Nah, berarti adanya di menu deklarasi. Jadi di sini sebelumnya, sebelum input di dalam read ini ada ditentukan variabelnya. Variabel itu adalah penyimpanan sementara. Kita nyiapin gelas kosong, seperti kemarin mau memindahkan kopi ke gelas yang isinya ada teh. Yang baru, yaitu gelas cadangan, gelas C. Nah, gelas C itu berarti namanya variabel. Berarti kita nyiapkan tempat. Ya. Di sini. Deklarasi, klik. Nah, deklarasinya itu apa aja? Nah, apa yang mau diinputkan? Yang ini. Ya, nama variabelnya tadi ini. A, B, C, berarti di sini kita masukkan matematika, ya, koma. Nah, seperti ini. Matematika, fisika, dan bio. Tipenya, di sini ada 4 ya. Real dan string. Untuk integer, berarti nanti yang dimasukkan itu adalah datanya berupa angka. Jadi nanti matematika itu isinya angka. Dan seterusnya. Ya. Kalau diganti menjadi string, jadi matematika ini dihitungnya nggak bisa dimasukin angka.
nggak bisa. Tapi kalau ditulis matematika itu nanti tulisannya mobil, beca, motor, nah itu bisa karena string. Karena kita akan memasukkan berupa angka, kita ganti menjadi integer seperti ini. Kemudian klik OK. Jalanin lagi. Nah, masih error ya. Nah, masih error itu di sini ada yang namanya JML. Di sini tadi kita sudah membuat tempat untuk menampung matematika, fisika, dan biologi. Namanya adalah JML. Nah, JML ini berarti jumlah, ini juga harus dideklarasikan. Jadi nanti di dalam JML ini isinya apa? Teh, kopi, atau minyak, atau bensin. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi sini. Ya. Tambahkan lagi, koma, ya, JML. JML-nya, JML-nya harusnya seperti apa? Udah betul nggak nih yang Bapak tulis di sini? ML-nya kecil, Pak. Nah, ML-nya kecil ya, berarti ML seperti ini. Oke, dulu kita lihat. Nah, ini udah warna hijau nih, berarti udah. Kita jalanin dulu. Run. Nah, masih salah juga di sini ya. Jadi nanti setelah matematika, fisika itu dimasukkan datanya, nanti di outputnya mau diapain, di keluarannya apa ya. Berarti hasil daripada JML itu berarti ditampilkan. Nah, berarti outputnya C. Nah, outputnya adalah ini JML tadi. JML. Jadi nanti keluarnya adalah JML sini. Kemudian klik OK. JML-nya, ini JML-nya hijau, kita coba. Nah, ini udah berhasil berarti. Kalau nggak error lagi berarti udah jalan ya. Cuma nanti inginkan udah sesuai atau belum. Oke, yang pertama, ini warnanya warna hijau di sini, input matematika. Nah, di sini masukkan, dites dulu. 50, ketik 50, enter. Nah, nilai matematika udah dimasukkan 50. Input ya, fisikanya 70. Nah, kemudian enter. Input biologi, biologinya adalah 90. Nah, hasilnya 220. Langsung ke sini ya tadi. Outputnya, jadi setelah di matematika, fisika, biologi, nah setelah dimasukkan biologi langsung diproses. Data yang ketiga, data yang kita input langsung diproses, kemudian dikeluarkan hasilnya, yaitu ML-nya adalah 210. Tambah 70, 120 ditambah 90, 210 hasilnya. Nah, sudah betul belum yang ini? Sudah, menurut Pak. kalian sudah betul? Sudah. Masih prosesnya kurang, sudah ya, Pak? sudah betul. Hah? Sudah betul tapi masih kurang ya. Nah, kurangnya di mana coba? Rata-rata bukan sih, Pak? Yang dicari rata-rata. Betul. Betul sekali ya. Jadi yang apa? Yang belum itu adalah karena yang kita karena yang tadi kita itu adalah rata-rata ya, sedangkan yang di jalan ini baru sampai sebatas kalau perintahnya menjumlahkan 3 buah data ya, menjumlahkan 3 buah data. Nah, tapi di sini ada kita akan menghitung rata-ratanya. Kita akan menghitung rata-ratanya. Kita akan menghitung rata-ratanya. Jadi jumlahnya ya, jumlah yang ini setelah jumlahnya sudah ketemu, tinggal dibagi 3 di sini. Nah, berarti ya, berarti kita buatkan cadangan
bukan variabel baru atau tempat baru ya untuk mengisi rata-rata ini. Jadi rata-rata itu kita buatkan tempat baru atau kita nyiapin gelas yang baru. Nah, berarti tambahkan adanya di menu proses. Jadi setelah ketahuan jumlahnya, ini jangan langsung dikeluarkan, tapi diproses lagi di sini berarti. Nah, proses lagi berarti kotaknya yang asigen seperti ini. Nah, kemudian masukkan ya. Nah, ekspresinya dulu boleh ya. Ekspresinya itu adalah jumlah ya dibagi 3. Nah, tanya JML. Berarti tulis JML dibagi 3. Seperti ini. JML dibagi 3. Nah, kemudian setelah ketemu hasil, apabila hasilnya sudah ketemu, mau disimpan di mana nih? Jumlah dibagi 3-nya. Nah, berarti kita siapkan gelas yang baru. Tadi gelas A sudah diisi oleh teh, gelas B oleh kopi, gelas C yang kosong tadi udah diisi oleh ML. Berarti kita tambah lagi gelas yang baru di sini. Bikin variabelnya. Klik. Ya, misalkan di sini rata-rata. Rata 2 ya, misalkan rata-rata seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita lihat hasilnya ya. Running lagi. Nah, ternyata ada yang salah nih. Masih merah nih. Kira-kira apa nih di sini? Yang punya jawabannya? Nggak tahu, Pak. Nah, variabel tidak ada di deklarasi. Ya, variabel tidak ada di deklarasi. Maksudnya itu tadi gelas yang baru itu kan kita baru ngambil gelas yang baru nih. Gelas yang cadangan D. Gelas B itu teh ya. Gelas yang C itu yang baru tadi JML. Nah, gelas yang untuk menulis ini, untuk mengisi rata-rata, berarti kita tambahkan di sini. Nah, di sini kan ada fisika ada di sini, biologi ada di sini, JML, yang ini JML ada di sini. Nah, sedangkan yang nggak ada nih. Nah, berarti rata-ratanya kita tambah di sini. Ya, tambah lagi sini. Koma, ya, rata, ya, rata-rata. Karena tadi kita ngisinya nulisnya rata-rata 2. Klik OK. Nah, sekarang udah warna hijau. Udah disiapin gelasnya di sini. Ya, jadi nanti untuk rata-rata itu diisinya apa? Matematika diisinya apa? Jadi udah ditentukan. Nah, masukkan matematika 90. Masukkan fisika 70. Masukkan biologi 50. Nah, enter. Nah, hasilnya 90 ditambah 70, 160 dibagi 50. Hasilnya masih 210. Kenapa seperti ini? Kan tadi kita masukkan rata-rata kan 90 harus ditambah 70, 160 ditambah 50, 210. Nah, kenapa munculnya 10? Kita lihat outputnya. Outputnya apa di situ? Jadi, walaupun di sini sudah diproses, tapi outputnya masih jumlah. Ya. Outputnya masih jumlah. Harusnya kan outputnya ada. Nah, berarti kita ganti di sini. Ya, outputnya diklik 2 kali. Ini yang kita inginkan itu adalah bukan jumlah datanya. Data 2. Kemudian oke. Kita coba lagi, tes lagi. Running lagi. Masukkan 9. Fisikanya 5. Kemudian 8. Enter. Nah, rata-ratanya 7.
14 ditambah 8 dibagi 3. Harusnya ya dibagi 3 berarti 7, sekian. Nah, kalau misalkan kita coba dibagi 3, misalkan matematikanya 70 ditambah fisikanya itu udah berapa nih? 130 ya. 130, kemudian biologinya 8. Bentar. Nah, rata-ratanya 70. Karena 70 ditambah 60 ditambah 80 ini kan 7 tambah 6 130 ditambah 80 ya. 70, 60, 80 berarti 210. 210 dibagi 3. Nah, karena inputnya ini. Kalau inputnya 2 boleh nggak, Pak? Ya, boleh. Ya. Itu Ada yang mau outputnya harus ditanyakan? 2, Pak. Outputnya harus Apanya? 2, Pak. Outputnya harus Ya, 2. boleh. Kita outputnya ya. Yang satu apa lagi? Outputnya yang satu jumlah yang atas, yang bawahnya baru Ya. rata-rata. Jadi ntar pas udah di run di jumlah, ntar ada hasil jumlah sama hasil rata-rata gitu, Pak. Ya. Itu biar kita lebih enak ya, kita tambah lagi. Ya, tapi yang tadi Saka bilang, daripada bingung nanti hasilnya bagaimana, misalkan di sini tambah lagi. Berarti output ya, 2 kali. Berarti J ML ya kan? Jumlah. Jadi dimasukkan, lihat jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa. Kita run dulu. Kita masukkan 90 80 misalkan. 40. Bentar. Nah, 210 rata-ratanya 70. Bener nggak nih? 90 tambah 8, 17, 170 ditambah 40, 210 ya. Dibagi 3, 70. Nah, boleh seperti ini. Ya. Jadi nanti yang mau ditampilkan itu, mau yang mana? Mau tampilkan semuanya, jumlah sama rata-rata, berarti output jumlah, output rata-rata. Kalau mau ditampilkan, berarti yang ini. Kalau mau ditampilkan rata-ratanya aja, berarti yang ini. Paham sampai sini? Paham ya? Sudah dimengerti? Gitu, Pak. Nah, kalau Sudah, Pak. sudah bisa. Paham ya? Oke. Kalau sudah kalau masih banyak contohnya, kita buat lagi ya, buat contoh yang lain supaya lebih ini ya. Kalau lebih banyak latihan, lebih banyak uji coba, nanti oh ternyata begini seperti itu. Jadi kalau cuma sekali Bapak yakin masih ragu ya, atau mungkin belum yakin. Kita simpan dulu yang ini, simpan. Kemudian nama filenya. Nanti untuk praktikumnya seperti ini, nanti dikirim nama filenya. Ya. Misalkan praktikum 10. Tadi nama rata-rata ya. Nah, gini aja deh, rata 2. Oke, kita buat lagi. New. Sudah ada standarnya 2 seperti ini. Ya. Kita akan coba untuk menghitung persegi panjang. Ya. Persegi panjang. Nah, ini nggak ada persegi panjang. Persegi. Kalau luas persegi itu bagaimana? Kalau luas persegi, kita akan menghitung luas persegi. Misalkan ada kotak nih, kotaknya dihitung nah, kalau ini kan segitu.
Nah, kita akan buat bagaimana menghitung luas lapangan bola. Ya, lapangan bolanya berbentuk persegi seperti ini. Ya, berarti di sini ada yang namanya panjang. Ya, P. Berarti di sini ada namanya panjang, yaitu P-nya. Ini P. Kemudian boleh ditulis panjang, ya, seperti ini. Kemudian kita ada lagi yang namanya di sini lebar. Nah, panjangnya panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Kemudian luasnya berapa? Berarti kalau dalam rumus menggunakan bahasa Indonesianya, berarti data apa di sini? Panjang, ya, kemudian dan lebar. Yes. Panjang, lebar. Kemudian hitung luas. Berarti nanti kita butuh luas nih, ya. Hitung luasnya. Berarti nanti kita butuh variabel atau gelas yang baru namanya luas. Ya. Luasnya misalkan nanti luasnya diganti menjadi L misalkan, ya. Luas buat L, ya. Jadi nanti biar nggak terlalu ini, panjang itu berarti P, ya. Kalau lebar itu berarti L, seperti ini. Kemudian segi itu bagaimana rumusnya kalau di matematika? Panjang dikali, betul nggak? Kalau luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Nanti luasnya ketahuan, seperti itu kan? Nah, kalau sudah ketemu bahasa kitanya seperti ini, ya, atau flowchartnya seperti ini, di sini ini gabungan nih antara menghitung bahasa Indonesia dan flowchartnya. Oke, berarti kita siapkan dulu panjang dan lebarnya di sini. Ya. Siapkan panjang, berarti ya. Kita siapkan panjang. Panjangnya mau ditulis P apa panjang di sini? Coba tawarkan dulu ke kalian. Maunya P-nya, mau variabelnya mau seperti apa? Adalah Singkat boleh, Pak. P aja, Pak. P ya. Apa tadi? Singkat boleh, Pak. P. Apa? L. Ya, berarti kita masukkan dulu P dulu, ya kan? P itu berarti nanti diisi oleh panjang. A, L, ya, nanti diisi oleh lebar. Kemudian luas, ya. Luasnya kita pakai L-nya besar. Lagi berarti nanti bingung mau L yang mana, ini artinya L itu yang mana gitu kan. Nah, atau LS. LS itu berarti luas. Nah, untuk sementara variabelnya kita buat seperti ini, LS ya. Kemudian oke. Nah, kalau udah ditentukan mana yang mau dimasukkan, mana yang dimasukkan datanya, berarti baru kita masukkan input. Inputnya apa? Input P. Ya. Kemudian input lagi, input apa? Nanti masukkan luasnya berapa, seperti ini. Oke, ya. Kemudian setelah ini input LS bukan? Langsung input P sudah, input L sudah. Ini input LS apa diproses? Bukan LS. Pilih yang mana? Pilih yang ini proses. Nah, bikin. Nah, ini kan prosesnya kan tadi hitung, ya kan? Baca data ini input. Baca data lebar input. Kemudian udah semua. Nah, hitung itu berarti proses nih. Kalau proses itu berarti kotak. Nah, prosesnya apa di sini? Nah, kita masukkan panjang kali lebar L, ya. P kali L. Nah, berarti bikin variabel baru.
Nah, variabel barunya sudah ditentukan tadi kita buat namanya LS. Berarti LS itu luas. LS sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau udah tinggal dikeluarin, ya. Berarti dikeluarinnya apa di sini? Output. Nah, outputnya apa di sini? Keluarkan adalah LS. Jadi nanti yang dikeluarkan adalah LS. Klik OK. Tes dulu, run. Nah, kalau udah seperti ini berarti nggak ada errornya nih. Cuman hasilnya apa tidak ya. Input P, panjangnya berapa? Panjangnya 20. Enter. Mas L-nya itu lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya 50. Lebarnya 5 ya. Kemudian N. Nah, berarti 5 kali ya LS itu berarti P kali L. P kali L berarti 20 dikali 5 hasilnya. Nah, berarti ini sudah masuk seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita modifikasi lagi yang ini ya. Kita modifikasi yang ini. Jadi nanti ketika dijalankan kayak tadi, ini diisi apa nih? Ya. Ternyata di sini ada keterangan P ya. Masukkan P di sini. Nah, P itu apa? Nah, makanya kita tambahkan lagi di sini ya. Kita tambahkan menu ini di sini ya, output. Nah, output itu kan berarti keluar yang nanti ditampilkan di layar atau mau di print itu berarti output. Nah, ya, perintah. Jadi misalkan masukkan panjang lapangan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian ininya diberi tanda petik tadi. Nah, kalau diberi tanda petik seperti ini berarti bukan ya. Kalau tadi kan kita tulis LS. Nah, LS ini ada di sini. Nah, LS ini ada di sini. Tapi kalau kan tanda petik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti nanti ini nggak dibaca sebagai hasil dari contoh ya, kita tes dulu. LS yang ini. Ini outputnya kita buang dulu, klik delete di keyboard ya. Kita coba dulu yang ini, LS ya. LS-nya diberi tanda petik 2 seperti ini. Ya. Kalau ini LS biasa yang udah ada di sini ya. Tapi LS ini diberi tanda petik, kita jalankan. Apa? Nilai P-nya tadi 20. Enter ya. Kemudian nilai I-nya berapa? Enter. Nah, nanti akan muncul LS. Ya. Setelah diproses, kemudian nah, LS itu nggak menampilkan yang ini. Karena LS ini karakter sendiri dia. Ada tanda petiknya. Seperti itu ya. Kita perbaiki lagi yang ini. Jadi LS-nya biasa seperti ini ya. Oke. Nah, coba lagi tadi ya. 20 enter, 5 enter, LS-nya 100. Outputnya ini adalah menampilkan outputnya itu adalah angka 100 ini. Outputnya itu adalah 100. LS itu kali L. L-nya berapa tadi? P-nya adalah 20, L-nya adalah 5 ya. Kemudian setelah diproses, output hasilnya adalah 100. Paham ya? Kita lanjut. Lanjut apa lagi? Masih ada pesertanya?
Ada, Pak. Nah, udah lengkap semua. Alhamdulillah. Baik. Ini udah 39, berarti siswanya udah masuk semua. Nah, oke. Kita lanjut ya. Oke. Yang ini, ketika tadi di run, ini kan kita nggak tahu nih, apa mau tambah lagi. Ya, tambah lagi. Jadi di sini ada output tadi. Nah, jadi setelah dimasukkan P, E, dan LS-nya, output. Nah, outputnya itu, nah, beri tanda petik seperti ini. Masukkan panjang lapangan bola. Masukkan panjang lapangan bola. Oke, ya. Nah, jadi nanti setelah itu masukkan panjang bola. Coba kita jalanin dulu. Nah, nanti di sini ada keterangan nih, udah langsung output nih. Jadi udah langsung output aja di sini, langsung keluar yang ini. Ya. Masuk panjang lapangan bola 80. Coba 50 meter misalkan. Enter. Ya. Kemudian input. Nah, input ini mau ngapain lagi di sini? Ya berarti kalau mau ada keterangan seperti ini, akan lagi di sini. Output, ya. Outputnya adalah di sini masukkan lebar lapangan bola. Oke. Saran lagi. Ini seperti ini. Masukkan panjang lapangan bola 100 meter. Enter. Nah, di sini masukkan lebar lapangan bola, berarti yang ini. Yang ini langsung keluar dia karena setelah input ya. Jadi ini awal pertama kali muncul ketika kita isi 100 P, berarti di sini. Nah, setelah diinputkan, ini langsung output karena di sini benar langsung output. Output masukkan lebar lapangan bola. Ini L, lebarnya misalkan 20. Enter. Nah, langsung 2000. Ya. Karena di sini 20, 2000. Nah, 2000 ini apa? Berarti kita kasih keterangan di sini. Outputnya berarti ada 2 di sini. Ya. Outputnya berarti ada 2. Output nah, di sini ya. Luas lapangan adalah ya, luas lapangan bola adalah LS. Kita coba run lagi. Masukkan panjang lapangan bola 100. Apa? 80. Bentar. Masukkan 40. Enter. Nah, luas lapangan bola adalah 3.200. Karena 80 kali 4. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Jadi output ini berarti ini. Berarti ini. 80 itu berarti di sini. Nah, jadi algoritma itu dia akan bekerja secara berurut. Yang minggu kemarin diterangkan tentang algoritma itu adalah proses cara berurut. Jadi dari sini dibaca dulu ke sini, baca lagi ke bawah. Oke, kita simpan. Nah, satu lagi latihannya. Nah, misalkan ada satu kasus contoh, misalkan kita akan menghitung ini. Siswa itu nanti lulus atau tidak. Remedial apa tidak. Nah, misalkan ada namanya kelulusan. Ya, kelulusan. Ini tadi luas lapangan bola. Jadi ada soal seperti ini. Nah, apabila nilainya di atas 70 berarti lulus. Jika tidak berarti gagal, ya. Nanti kita nilainya itu kita masukkan.
kita input nilainya misalkan 50. Nah, nanti dia lulus apa tidak. Misalkan algoritmanya benar, maka akan muncul keterangan tidak lulus atau gagal karena nilainya 50. Ya, ini sudah kita buatkan. Ada namanya, kita siapkan dulu variabel. Boleh dulu misalkan inputnya dulu, ya. Nanti yang diinput itu adalah nilai. Nah, tulisnya adalah nilai seperti ini, ya. Depannya besar, ke ya, nilai seperti ini. N-nya besar, ininya ke sana kecil. Oke. Nah, nanti ketika diinput nilai suatu variabel, jadi nanti nilai itu berbentuk angka, berarti kita isi di atasnya. Jadi deklarasikan di sini. Ya. Deklarasinya apa? Yaitu nilai di sini. Ya, nilai. Nah, nilainya harus sama. Kalau nulis nilainya NI, nilainya seperti ini, huruf kecil di sini, nanti nggak sama ini, berarti ini apa nih, ya, tersendiri, ya, berarti di sini nilai. Nah, nilai itu nanti diisi oleh apa, ya, oleh, berarti integer. Kalau misalkan nama siswa, berarti nanti string. Kalau nilai, berarti integer seperti ini. Oke. Kita tes dulu, run. Nah, jalan seperti ini. Ya. Udah jalan nih. Warnanya, yang warna ini warna hijau, berarti sekarang ada di sini. Masukkan nilai 90. Nggak ada siswanya. Kemudian enter. Nah, setelah langsung N, berhenti di sini. Ya udah sampai sini aja berarti programnya. Nah, jadi jalan ke sini, N, stop. Berarti selesai sampai sini, ya. Tapi kan belum selesai. Ya berarti tinggal dilanjutkan lagi. Setelah ini apa? Ya. Setelah ini nanti yang 90 dimasukkan, ini langsung diproses ke dalam pilihan. Nah, berarti kita pilihnya yang ini. Ada yang namanya if, ya. If itu berarti jika, apabila. Nah, kalau udah if berarti ada dua pilihan nanti. Jadi setelah inputnya masuk, diprosesnya langsung di sini, di fungsi if ini, dikontrol dia. Apabila nilai di atas 70, berarti if-nya kita masukkan sini, klik 2 kali, ya. Nah, if di atas 70. Nah, di atas 70 itu apa? Berarti nilai di sini. Nilai lebih besar dari 70. Ya. Nilai lebih besar dari 70. Jadi nanti nilainya dia akan hitung. Tadi nginputnya berapa? Kalau dia nginputnya 50 atau tadi nginputnya 90, ya. Berarti nanti ini 90. 90 lebih besar dari 70. Seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, nilai lebih besar dari 70. Nah, kalau misalkan lebih besar dari 70, berarti nilai. Nah, kalau lulus itu berarti yang true-nya. Apakah dia nilainya lebih dari 70? Ya, ya itu berarti true. Benar. Apakah dia nilainya lebih dari 70? Ya, berarti di sini. Nah, setelah iya, ya, apa yang mau diisi? Berarti output sini. Kalau nilainya lebih dari 70, itu apa dia? Berarti dia itu lulus. Berarti outputnya adalah, ya. Nah, lulusnya diberi tanda petik 2 enggak? Apa gini aja? Atau gimana? Lulus petik 2. Jadi ini nanti munculnya keterangan. Klik OK. Nah, yang
kalau misalkan nilainya kurang dari 70 berarti apa dong? Ya berarti gagal. Berarti di sini sebelahnya. Output lagi. Ya, klik 2 kali, ketik 2, gagal. Dan oke. Nah, kalau udah selesai ya, jadi nanti dia akan membaca nih, akan dikontrol nilai ini berapa yang dimasukkan. Jalan. Input nilai. Ini kita masukkan 90. Enter. Nah, langsung keterangan lulus. Ya. Muncul keterangannya. Kenapa? Ya karena tadi nilainya di atas dari 70. Ini nilainya 90, di sini input 90. 90 masuk ke sini, diperiksa. Oh, ternyata nilainya adalah 90, berarti dia jawabannya adalah true. Bahwa 90 itu 70. Ya, di sini. Ya. Langsung masuk ke lulus. Hanya lulus. Coba kita masukkan nilai yang lain, misalkan 50. Enter. Nah, misalkan karena nilainya kurang dari 50. Paham saya sini? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, coba untuk tugasnya nanti kalian buat seperti ini. Ya, buat seperti ini. Nah, untuk mengumpulkan tugasnya adalah nanti kalian lampirkan file. Ya, syukur-syukur kalian bisa bikin tutorialnya. Jadi langkahnya adalah pertama, ya kayak seperti Bapak terangin aja seperti ini. Ya. Nah, sekarang supaya tampilannya ada tulisan tadi ya, jadi nanti pas di run, di atas ya, di atas kasih masukkan nilai Anda, misalkan di sini. Ya, berarti input. Input apa output? Masukkan nilai Anda di sini, di atasnya. Ada keterangan tulisan masukkan nilai Anda. Berarti ini adalah output. Ya. Jadi output itu dilampirkan ke layar. Ya. Nanti dilampirkan ke layar. Kita masukkan seperti ini. Masukkan nilai. Oke. Nah, nanti kita buat lagi di sini. Ya. Nah, outputnya adalah kalau misalkan dia itu kita kasih keterangan. Ya. Dinyatakan 2 ya. Oke. Atasnya juga sama. Ya. Anda dinyatakan 2. Nah, ya. Oke. Ya, coba kita jalan. Nah, seperti ini. Masukkan nilai siswa. 90. Enter. Anda dinyatakan lulus. Nah, jadi yang ini outputnya. Jadi ketika dimasukkan akan baca ke sini, kemudian langsung ke bawah outputnya dulu. Nah, terus kalau misalkan outputnya dibalik gimana Pak? Misalkan di sini, ya outputnya. Ya, jadi nanti lulus dulu baru ada keterangan ini. Jadi jalurnya berurut. Ya. Anda dinyatakan. Nah, seperti ini ya. Anda kemudian Anda dinyatakan. Nah, kita lihat.
Masukkan nilai siswa 90, kemudian klik enter. Lulus Anda dinyatakan. Tuh. Ya, karena tadi jalur algoritmanya seperti ini. Output keluar, kemudian output lulus, ya. Kemudian Anda dinyatakan keluar lagi seperti ini. Ya, jadi nanti sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Jadi nggak langsung dari sini, dia ke bawah dulu, ke atas dulu. Tergantung panahnya kemana. Ya, itu algoritma. Jadi pemecahan masalah secara sistematis ya dari urutan berdasarkan urutan-urutannya. Jadi panahnya ini ke sini sini seterusnya. Ya. Nah, ini nggak dipakai, kita hapus, delete. Baik, Bapak rasa sudah cukup 3 buah contoh ya. Kalau misalkan masih kurang juga, banyak di tutorialnya ya. Atau untuk kita paham atau tidaknya, itu kalian harus coba dulu, harus praktikum dulu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan sesi kali ini ya. Nah, jadi nanti yang terakhir ini materi apa untuk yang ini nanti tinggal dipindah program. Ini baru rancangan kita ya. Nanti kalau dipindahkan ke dalam bahasa program, source kodenya langsung ada di sini ya. Misalkan nanti kita belajar Python sini. Nah, ini kodenya seperti ini. Nah, kalau di komputer seperti ini ya, karena ini program flowchart-nya sudah ada codingannya seperti ini ya. Jadi langsung muncul tadi. Nah, kalau nanti di dalam bahasa pemrograman, ini kita tulis di sini. Nilai sama dengan in dalam kurung input buka if nilai gitu kan. Kalau ini kan tinggal masukin sini. Print Anda dinyatakan print lulus. Ya, berarti else. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Kalau pakai bahasanya Pascal, nah berarti rumusnya lebih banyak lagi. Variabel nilai tadi integer. Ini ya, nilai itu berarti integer. Begin itu berarti mulai, berarti di sini ya. Jadi baris yang pertama ini write ln, masukkan nilai siswa. Nah, kemudian nilainya berapa ya di sini. If nilai lebih besar dari 70, nah nanti di sini baca lagi. Ini ya. Ini bahasa Pascalnya sudah pakai bahasa Inggris semua. Ya, jadi perintah-perintahnya udah bahasa pemrograman. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita bikin program, kita ketik ini tulisannya. Begin, write ln, titik koma. Kalau kita lupa tanda titik koma dijalankan atau di run, nah ini nanti dia berhenti. Ya, nggak jalan, error. Dicek, oh di sini nih baris ke-7 ada errornya. Nanti kita lihat errornya apa nih kira-kira. Oh ternyata nggak ada titik koma, berarti bikin titik koma. Run, nyari lagi ke bawah. Oh di sini ya buka kurungnya belum ditutup. Kalau di sini kan harusnya berarti nanti kita perbaiki baris ke-17. Baris ke-17 belum ditutup. Nah, itu ya. Serunya